biihsanin ila yaumiddin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Rencana saya nak pakai lagu tadi Pak, melihat masih ngantuk-ngantuk, pakai lagu terbuka matanya. Pertama sekali, dia adalah kata yang paling tepat, rasa yang paling pas kita rasakan, kecuali rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Bapak Ibu sehat-sehat semua, semangat semua. Coba ada Bapak Ibu sakit itu tak sempat hadir pada kesempatan ini. Makanya begitu banyak nikmat Allah, mari kita syukuri. Semoga semua nikmat Allah itu bisa kita menikmatinya dalam kehidupan kita sehari-hari, membawa kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat berikan salam kita doakan kehadirat junjungan alam yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan Bapak instruktur kita, alhamdulillah beliau berkenan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Padahal kesibukan beliau sangat banyak tempat lain, tapi kalau sudah haji yang manggil, Bapak Ibu malaikat Allah yang manggil, insya Allah hati beliau ke sini kuatnya, tidak bisa tempat lain. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Semoga Allah memberi balasan yang berlipat ganda kepada Bapak. Kemudian yang kita hormati seluruh Bapak-bapak, Ibu-ibu, panitia, penyelenggara manasik haji Kecamatan Sagulung pada tahun 2024 ini. Semoga insya Allah niat amal kita semua Allah balas dengan berlipat ganda. Kemudian yang kami muliakan dan yang kami banggakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya lihat wajahnya sekarang ini bukan wajah bapak-bapak ibu yang ada di Sagulung lagi, tapi wajah yang sudah berada di tanah suci Mekah. Kenapa saya bilang? Saya jujur, nampak wajah itu sudah bening-bening, bersih-bersih, wabayyut wajhukum, gitu, bening wajah itu. Insya Allah ini tandanya menunjukkan hati Bapak Ibu sudah berada di depan Masjidil Haram. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahu alazim. Yang saya hormati moderator kita Bapak Asrul Arif, kemudian hadir bersama dengan Ketua Penghulu Kecamatan Sagulung Bapak Indayati, Ustadz Arianto,
sebagai penyuluh ya, sekaligus peserta ya, sudah haji ya, kemudian pegawai di KUA Kecamatan Sagulung, baik pegawai KUA-nya maupun penghulunya yang saya hormati, yang sedang berbahagia Bapak Ibu para calon duyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang pertama, hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Bisa kita bertatap muka, menambah ilmu pengetahuan kita dalam rangka mempelajari ilmu manasik haji, yang mana ilmu ini merupakan modal dan bekal bagi Bapak untuk melakukan ibadah haji nantinya. Mudah-mudahan dengan bekal ilmu yang cukup, pelaksanaan ibadah haji Bapak Ibu nanti berjalan dengan baik, kemudian berkualitas dalam sisi pelaksanaannya, Allah terima menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian bersyukur yang kedua, ada yang menunggu 25 tahun nggak Pak? Ada yang 10 tahun nggak nunggunya kemarin? Ada ya. Bersyukur kita 10 tahun menunggu, Allah panjangkan umur kita. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapat istitoah untuk keberangkatan. Sementara puluhan ribuan orang masih menunggu. Termasuk istri saya menunggu nih, 2034 baru berangkatnya nanti. Ya. Jadi bersyukur kita nih, ya. Alhamdulillah masuk nomor keberangkatan tahun ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, sehat walafiat, kekuatannya juga luar biasa, lancar perjalanannya nanti kembali ke tanah air dengan membawa gelar haji mabrur dan mabrurah, amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan pula kepada baginda Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Supaya agak terbuka matanya sedikit, ayo kita sama-sama bertalbiyah dulu ya, sambil kita pasihkan dan lancarkan talbiyah kita. Pahami maknanya, resapi maknanya. Aku penuh panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Jadi kita kesana memenuhi panggilan. Kalau kita sadar, kita menyadari bahwa kita kesana memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan sadar diri. Penyerahan diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita lakukan dengan baik. Makanya biasanya kalau orang itu sambil bertalbiyah, kemudian dipahaminya maknanya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, sudah berapa tahun saya menunggu ya Allah, sudah berpuluh tahun saya menunggu, datang panggilanmu ya Allah, saya tidak akan menyia-nyiakan ya Allah, saya akan usahakan memberikan yang terbaik untuk haji saya. Jadi hikmahnya itu sebenarnya, begitu kita sadar kita kesana perjalanan Allah, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga pelaksanaan ibadah haji kita tidak tercoreng dengan hal-hal yang kurang baik. Jadi saya saja nih para sahabat talbiyah ini sambil saya yakin udah mau keluar air matanya nih. Untuk apa Bapak ke sana? Memenuhi panggilan Allah untuk berhaji dalam rangka takarrub kepada Allah. Bukan untuk mencari gelar hajinya. Betul nggak Pak? Bukan untuk shopping ke sana melihat tanah suci Mekah yang begitu indahnya. Bukan untuk nauzubillah min dzalik mencari status sosial. Nanti begitu pulang haji akan dihargai orang. Nauzubillah summa nauzubillah. Bukan untuk itu. Rasanya naik sekali menghabiskan waktu 38 hari gitu ya, hampir 40 hari, 1,5 bulan, menghabiskan dana yang tidak sedikit, mulai dari persiapan hajinya, tes kesehatannya, selamatannya, oleh-olehnya, biaya hajinya, meninggalkan keluarga dan seluruh dengan risiko segala-galanya.
nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dinilainya. Makanya saya berkali-kali menyampaikan kepada jamaah, kita daftar haji mungkin gampang Pak kalau ada duit. Kita berangkat haji mungkin kalau kita sehat, terpanggil, insya Allah kita siapa tidak mau Pak. Gampang, tapi yang sangat sulit itu adalah untuk menjalankan ibadah haji itu dan sadar bahwasanya haji itu adalah hal yang sangat tinggi nilainya saudara-saudara. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan pertama. Jadi Pak, selagi masih ada waktu, masih mumpung nih, berangkat nanti tanggal 12 Mei ya. Ayo kita muhasabah diri, kita evaluasi, luruskan niatnya selurus-lurusnya. Singkirkan hal-hal yang tidak baik, perasaan-perasaan yang sedikit ada di hati ini, perasaan bangga, perasaan rasanya bangga karena ibadah, oke. Tapi nanti orang belum haji kita haji, wah ini udah tinggi sedikit nih kualitasnya gitu ya, kita hilangkan saja. Innamal a'malu bin, segala sesuatu kembali kepada niat. Andaikan lurus niat Bapak Ibu untuk ibadah haji itu lillahi ta'ala, insya Allah hajinya mabrur dan mabrur. Tetapi kalau bercampur hajinya, na'udzubillah summa na'udzubillah, sangat rugi Bapak Ibu, sangat rugi. Apalagi perjuangannya luar biasa Pak. Yang sangat berat haji itu, perjuangan itu adalah hari arbinanya. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu butuh visi yang kuat, butuh energi, butuh segala-galanya. Supaya tidak sia-sia kita, makanya kita luruskan. Ibu Bapak yang saya hormati, saya pada hari ini menyampaikan materi, tapi kita sambil jalan saja ya. Kalau ada nanti yang kurang pas, yang kira-kira tidak jelas, kurang jelas, langsung spontan tanya saja Pak. Karena waktu kita juga terbatas nih ya. Kita insya Allah menjelang asar kita sudah selesai. Sebelum kembali kepada materi inti, saya ingin menyampaikan dulu kepada bapak-bapak semuanya ya. Mudah-mudahan tidak sama dengan lokasi lain, tempat manasik lain. Apakah Bapak Ibu masih ada kebingungan-kebingungan tentang pelaksanaan hajinya nanti atau ilmu manasiknya? Sudah mantap kali belum nih ibadah hajinya? Apanya? Ilmu manasiknya? Jujur ya Pak ya, jujur kita ya. Saya saja sudah 3 kali nih alhamdulillah, masih juga sampai hari ini masih kabur-kabur juga nih. Ya, tiap tahun juga beri materi gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, saya kasih tip nih, agar supaya Bapak Ibu nanti di sana tidak kebingungan dan pada saat pelaksanaan itu nanti Bapak Ibu itu tahu tuh, tidak akan seperti Pak Turut, tahu nggak Pak Turut? Ikut aja sama orang. Orang tawaf ikut tawaf. Orang memeluk Ka'bah ikut peluk Ka'bah juga. Sementara peluk Ka'bah itu pada tawaf itu salah satu yang membatalkan tawaf. Iya kan? Jadi nanti orang nangis-nangis, usap-usap Ka'bahnya dicium-cium, kita lagi tawaf, ikut pula karena kita nggak ada ilmunya gitu. Pertama supaya tidak bingung, ada titik-titik poin-poin yang harus Bapak ketahui dan harus di luar kepala. Pertama, jemaah haji itu 2 gelombang, ya Pak ya. Gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1, seluruh jemaah yang tergabung dalam kloter 1 sampai kloter 11. Itu gelombang pertama itu. Gelombang kedua, yang kloter 12 sampai akhirnya kloternya. Apakah kloter 24 atau 23, itu gelombang kedua. Kenapa ini disampaikan? Kedua gelombang ini, pola pelaksanaan ibadah haji ada sedikit perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau gelombang pertama, berangkat dari BTH ini, embarkasi BTH, kita langsung akan turun di Madinah. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu akan dulu melakukan arba'in. Setelah itu nanti mikot umrohnya Bapak akan lakukan di Bir Ali atau Zulhulaifah. Sudah tahu kan Pak?
Ini bagi yang umroh nih pasti sudah tahu nih. Ya kan? Bagi yang umroh ke Madinah dulu. Setelah itu nanti beberapa ratus meter dari Madinah itu ada nama daerah, suatu nama daerahnya itu Bir Ali atau Zulhulaifah. Itu adalah tempat mikotnya jemaah yang dari Madinah, terutama jemaah di Indonesia juga di sini. Ini gelombang pertama ya. Setelah itu nanti setelah mikot di Bir Ali, Bapak Ibu langsung ke Mekah untuk melakukan tawaf umrohnya. Tawaf umroh dulu kita, tawaf 7 putar keliling, kemudian sa'i. Setelah itu kita bercukur, setelah itu kita tahallul umroh. Selesai umrohnya. Setelah selesai umrohnya, biasanya itu masih punya waktu kesempatan untuk menunggu wukuf di Arafahnya. Ada sekitar, kalau tidak salah saya sekitar 2 minggu, 3 mingguan begitu. Ya. Nah, selama itu Bapak Ibu kondisinya seperti apa itu? Ihram tidak? Enggak pakai ihram lagi. Karena kita sudah tahallul umroh. Berarti kita pada saat sholat berjamaah, beribadah ke Masjidil Haram, itu kita sudah pakaian biasa seperti ini, seperti Indonesia kita nih. Paham Pak? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau percaya lanjut dulu ya. Setelah selesai umrohnya dan kita nunggu musim untuk wukuf, datanglah musim wukuf. Nanti jamaah haji itu akan diberangkat ke Arafah itu mulai tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah diangkutlah seluruh jamaah itu untuk ke Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah. Wukuf, setelah wukuf kita diangkat lagi pakai bis untuk mabit di Muzdalifah. Setelah dari Muzdalifah kemudian kita dibawa lagi untuk ke Mina, mabit di Mina. Setelah mabit di Mina nanti kita melakukan melontar Jamratul Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian melontar lagi tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik. Setelah sampai 12 atau 13 itu kita melontar hari tasyrik, baru kita diangkut lagi untuk kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Kalau sudah selesai tawaf ifadah kita, sekaligus dengan sa'inya, berarti kita sudah selesai hajinya. Setelah selesai haji, tinggal menunggu tawaf wada'nya. Setelah tawaf wada', tawaf perpisahan, baru kita kembali ke tanah air. Ini untuk gelombang 1. Jadi kalau Bapak gelombang kloter 2, berarti Bapak gelombang 1 nih. Berarti yang sekirakan awal ini nih yang akan Bapak lalui nanti. Ini terbangnya jemaah itu di pesawatnya itu dari BTH, dari Batam, embarkasi BTH Batam, langsung ke Jeddah. Ya. Nah, akhirnya Bapak mikotnya nanti untuk melafazkan niat umrohnya itu adalah di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Karena Bapak langsung ke Mekah itu. Setelah mikot kita di Jeddah, ya, Bandara King Abdul Aziz Jeddah, baru kita nanti langsung ke Mekah, lakukan umroh kita seperti umroh biasa, ya kan? Tawaf 7 putaran, sa'i 7 bolak-balik, Safa Marwah, kemudian cukur. Setelah itu tahallul ya, berarti sudah tahallul umroh. Ini perbedaannya lagi, Bapak untuk melaksanakan umrohnya itu agak mepet waktunya Pak, kalau di bandara itu. Tetapi mepet waktunya, ada kesempatan kalau Bapak ingin mandi sunat ihram masih bisa di situ. Kalau Bapak mau cukur-cukur kumis untuk melakukan seluruh sunat-sunat ihram masih bisa di bandara itu. Tetapi memang waktunya agak tergesa-gesa sedikit. Berbeda dengan di Madinah tadi, gelombang 1 tadi. Gitu. Nah, setelah kita selesai umroh bagi gelombang kedua tadi, nanti biasanya space waktu untuk menunggu kita berangkat ke Arafah itu nggak begitu lama Pak. Karena kita memang sudah belakang berangkatnya. Tinggal berapa hari saja kita sudah berangkat ke Arafah itu. Untuk wukuf di Arafah. Setelah wukuf, seperti biasa yang tadi jemaah gelombang 1 tadi, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, sekaligus melontar sampai hari tasyrik. Setelah itu nanti baru kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah sa'i
berarti sudah tahalus tsani hajinya. Setelah itu jamaah gelombang kedua ini bukan langsung pulang, langsung ke Madinah. Di Madinah baru mereka melakukan arba'in dan ziarahnya. Jadi dibalik, perjalanannya dibalik. Nah ini kalau Bapak sudah tahu nih rangkaian kegiatan gelombang 1, gelombang 2, insya Allah Bapak nggak akan bingung lagi itu. Ya? Oke, satu nih. Yang kedua,